Terima kasih Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Pro Desa Indonesia. Pemirsa, puluhan warga yang tergabung dalam Forum Musyawarah Masyarakat Lantera Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, menggeruduk lokasi pembangunan proyek pengendalian banjir Sungai Cipunten Agung. Kedatangan warga tersebut untuk menyampaikan beberapa permasalahan dampak dari proyek pengendalian banjir yang sedang dilaksanakan. Tuntutan kami mengenai akses, kemudian ada di sana karena ini judulnya, tagline-nya bahwa ini tanggul penahan banjir. Kenyataan ada 2 rumah yang tidak tercover di ujung. Jadi berapapun anggaran yang diterbitkan ini di belakang proyek ini, saya pikir ini salah satu faktor pendukung. Namun kalau muara yang terjadi sedimentasi pendangkalan itu tidak juga dioprek sama aja, saya pikir tidak ada manfaatnya bagi kami khusus nelayan. Selamat siang pemirsa, terima kasih Anda tentunya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Dan perlu kami informasikan hari ini Bang Kumis ada di kawasan muara Sungai Cipunten Agung di Kecamatan Labuan. Dan perlu kami informasikan bahwa kondisi muara Sungai Cipunten Agung ini sudah lama dikeluhkan warga nelayan Labuan. Dengan kondisi muara yang begitu terus terjadi pendangkalan yang berdampak mengganggu arus lalu lintas para nelayan dan juga sering membahayakan kapal-kapal nelayan khususnya yang keluar atau masuk ke Sungai Cipunten Agung ini. Dan nanti bagaimana untuk informasinya, Bang Kumis akan mencoba untuk melihat dari jarak dekat kondisi muara dari Sungai Cipunten Agung, Kecamatan Labuan. Channel Bang Kumis Berbagi bersama Media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan seperti yang Anda lihat di sana, proyek pengendalian banjir Sungai Cipunten Agung terlihat pancang-pancang beton sudah terjejer, tertancap sepanjang dari TPI sampai ke muara. Akan tetapi perlu kami informasikan juga di mana ada beberapa hal yang bisa menimbulkan banjir tersebut, di antaranya ada kurang normalnya sungai, dan satu persoalan yang jelas adalah kondisi muara sendiri yang sangat dangkal hingga alur arus dari hulu ke hilir nampak tersendat di sini. Bukan saja tersendatnya arus air, tetapi ini mengganggu aktivitas nelayan yang memang setiap hari hilir mudik melalui muara ini. Dan seperti yang Anda lihat di sana, salah satu kapal padahal hanya ukuran sekitar 6 gross ton atau 7 gross ton itu sudah nampak kesulitan untuk memasuki kawasan muara ini dengan dangkalnya kondisi muara. Nama siapa dan alamatnya di mana? Saya warga RT 02 RW 05 Kampung Lantera Desa Cigondang yang terdampak oleh pembangunan penahan banjir di Sungai Cipunten Agung. Nah, Bang, kebetulannya saya dapat informasi kemarin kan ada, ya boleh dikata kumpul-kumpul atau aksi warga di sini terkait adanya proyek ini. Itu sebenarnya apa sih? Bisa dijelaskan, Bang? Yang ya jadi tuntutan. Saya akan ucapkan pertama terima kasih atas pembangunan ini bagi kami ada manfaatnya. Namun di sisi lain ada persoalan yang ditinggalkan oleh proyek ini, sehingga warga beramai-ramai menggeruduk kontraktor, kalau tidak salah Wijaya Karsa ya. Wijaya Karsa, di mana tuntutan warga itu ada beberapa poin, utamanya kami yang warga di aliran Sungai Cipunten Agung ini yang sudah tinggal lama, bahwa dampak banjir yang ada di kami itu sebetulnya tidak ada yang namanya dari aliran Sungai Cipunten Agung. Kalaupun ada banjir di wilayah kami itu banjir rob. Jadi pertama, proyek ini ada kurang lebih konstruksi yang harus ditambah sebanyak kurang lebih 25 meter. Itu salah satu tuntutan kami. Kemudian kami yang mayoritas di sini nelayan itu untuk akses melaut sama sekali tertutup. Salah satu tuntutan warga itu yaitu kami minta akses 2 tempat. Pertama untuk bongkar muat, juga misi logistik yang ada di belakang. Ya, fokus ke sini aja, Bang.
Lantas kemudian drainase yang sama sekali tidak dipasang sehingga menimbulkan celah ya, menimbulkan celah kerusakan lingkungan di kemudian hari. Begitu juga dengan urugan. Menurut informasi yang kami peroleh bahwa urugan itu hanya 70 dump truck. Kalau kita lihat 70 dump truck jelas akan sangat kurang gitu. Kurang lebih kalau estimasi kami itu di 300-an, kurang lebih 300-an. Sehingga itu pun menimbulkan persoalan. Artinya persoalan ini sangat berbahaya bagi anak-anak kami di belakang. Nanti silakan Abang lihat di belakang ya. Kemudian setahu kami bahwa yang namanya urugan ketika itu bersentuhan dengan sipel ataupun lumpur, material lumpur ya, Sungai Cipunten Agung, mungkin sangat dibutuhkan geotekstil. Itu tidak dipasang juga. Selain itu kami ingin jadi pihak terkait tidak hanya berpangku tangan di atas, sebaiknya turun lihat langsung ke lapangan apa yang terjadi begitu, Pak. Terus gini Bang, ini penting sekali masalah akses nelayan ya. Itu ada berapa titik sih yang dibutuhkan untuk akses nelayan agar bisa langsung ke perahu-perahu nelayan sendiri Bang? Paling tidak 2 Bang ya. Di sini umumnya di sini pun ada nelayan yang Bolga dengan nelayan Bagang. Itu untuk muat logistik terutama. Kalau masalah bongkar muatnya mungkin bisa di beberapa tempat seperti yang saat ini, yang kemarin-kemarin mereka alami itu di TPI Sidamukti karena di akses tertutup di sini sehingga dia bongkar di sini. Namun untuk logistik tidak karena mereka sistemnya tidak semua bayar dengan uang cash, sehingga harus ngambil ke sini. Itu yang. Nah terus gini Bang, kemarin kan ya ada aksi lah. Ya. Itu ada tanggapan nggak dari pihak kontraktor atau pihak yang memang dituju itu Bang? Jadi kemarin kami sudah ketemu langsung, bahkan diterima oleh Pak Kabid di Dinas PUPR Provinsi. Di Dinas PUPR Provinsi, kami alhamdulillah semua ini ditanggapi, namun hingga kurang lebih 2 minggu yang lalu hingga hari ini, yang salah satu tuntutannya itu 2 rumah yang di ujung itu karena belum tertutup. Pak, bisa dijelaskan tentang keluhan-keluhan warga selain dari proyek yang di sungai ini apa aja Bang? Jujur mengenai keberadaan wilayah khususnya di lingkungan kami, ada beberapa persoalan besar yang kami merasa ditinggal gitu. Bahkan mereka, saya pikir mereka pun tidak pernah mau mendengar kami. Di antara persoalan itu jalan desa ya, 500 meter di wilayah kami yang membelah RW 5 Kampung Lantera itu peninggalan Orde Baru dan sampai sekarang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Pertama itu satu. Kedua, pasca tsunami, breakwater yang ada di wilayah kami itu luluh lantak dan tidak ada perhatiannya. Warga mendorong kami untuk menggagasnya juga. Kemudian yang ketiga mengenai muara. Jadi berapapun anggaran yang diterjunkan ini di belakang proyek ini, saya pikir ini salah satu faktor pendukung. Namun kalau muara yang terjadi sedimentasi pendangkalan itu tidak juga dioprek sama aja. Saya pikir tidak ada manfaatnya bagi kami khusus nelayan. Karena tidak 1-2 yang terjadi kecelakaan akibat dari pendangkalan muara itu. Berarti harapannya warga nelayan khususnya ya, muara itu urgent Bang ya untuk segera ditangani juga. Jelas itu yang sangat urgent. Begitu juga dengan jalan di depan karena itu merupakan arus konektivitas kami untuk mengakses pasar. Nah Pak, sepengetahuan Bapak, karena untuk melaksanakan sebuah proyek ini pemerintah kan perlu tahu juga itu status jalannya sendiri. Justru kemarin di luar konteks kami pernah ngobrol-ngobrol kadang. Ketika kami di PUPR Provinsi itu menurut mereka ini jalan ini statusnya milik kabupaten. Kabupaten ketika kami mencari tahu itu didorong kembali jadi dipingpong jujur. Oh, berarti kabupaten mengatakan punya provinsi, provinsi. Kewenangannya itu ada di provinsi, kemudian provinsi kewenangannya di kabupaten. Nah, warga kan gini, tidak lepas atau siapapun hak jalan tersebut, ya kan, mau provinsi mau kabupaten. Intinya kan pengen dibangun. Jelas. Bagi kami
sebetulnya itu hanya apa ya, itu tidak lebih itu sebuah aturan gitu. Manfaat dari pembangunan ini kami juga harus rasakan, utamanya jalan yang baik. Tak peduli itu kewenangannya siapa yang punya. Kang, nama siapa Kang? Nama Bokir Dari dari Cianjur. Cianjur, jauh-jauh dari Cianjur ya. Iya. Ini udah berapa lama kerja di proyek ini? Baru 1 bulan, Mas. 1 bulan. Ya. Untuk apa namanya, dapat upahnya lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Cuman kasbonnya doang. Oh, Gara-gara nggak, satu lagi. macet. Kan harus pakai helm. Kok kenapa nggak pakai helm? Gerah. Oh, gerah. Oke. Karena kan gini, Bang. Nah, pemirsa, seperti inilah para pekerja di proyek pengendalian banjir Sungai Cikunir Agung yang saat ini sedang finishing atau pekerjaan beton di atas yang memang, nah ini semangat. Well, Nah, nih mau nanya sama abang yang satu ini nih, yang pakai helm, pakai safety. Bang, selamat siang Bang. siang Dari mana Bang? dari Cianjur. Nama siapa? Hikmat. Udah berapa lama kerja di sini Bang? 1 bulan. 1 bulan. Ada berapa teman dari Cianjurnya? Kalau dari Cianjur cuma 6 orang. Yang lainnya dari mana ini? Yang lain ada dari Bandung sama dari sini, warga sini. Kalau warga sininya ada berapa orang? Ada 1 orang. 1 orang dari 20 orang. Iya, dari 12 orang. Oh, ada ya. Nah ini. Sudah berapa lama Kang kerja di sini Kang? 1 bulan sama. Oh sama. Oke. Nggak ada temen yang kerja lagi? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa Bang? Kurang tahu juga. Oh gitu ya.